Kulon Progo, tempatnya Pak Sidik ini. Saya ketemu sama keluarga-keluarga pasien yang ada di sini. Ini namanya Mbak siapa? Ria. Mbak Lia. Kok sampai di sini itu yang dirasakan apa? Atau saudaranya? Kalau dulu saya cerita ibu saya aja ya. Ibu saya itu ketahuan kanker multiple myeloma, kanker darah. Iya. Udah stadium akhir. Iya. Terus ya biasa kalau itu harus kemo atau apa itu dia tidak memilih itu, dia kesini posisinya gendong, nggak bisa jalan karena tulang rusuknya itu 3 itu patah karena udah sampai ke tulang-tulang. Akhirnya balur di sini kan balurnya itu nggak full kayak kita kalau yang masih keadaannya ya balur yang ke-3 atau ke-4 sudah bisa ditapak, dia jalan tapi digandeng kanan kiri. Paling di sini 1,5 bulan itu ibu saya datang itu udah jalan sendiri. Iya, terus bisa beraktivitas di rumah. Setelah itu katanya saudara-saudara juga banyak yang direkomendasikan untuk terapi balur di sini. Iya, ada. Jadi dia pernah 3 tahun yang lalu itu cancer, terus diangkat ke indung telurnya itu diangkat, kemudian 3 tahun kemudian ada lagi operasi lagi terus karena dijadwalkan kemo tapi kemudian ya dokter menjelaskan keberhasilannya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak kemo dan balur di sini baru 1,5 bulan mungkin. Dan badannya lebih enak, bisa beraktivitas dengan baik. Ini mas siapa namanya? Saya Wawan. Terus tentang kenapa sampai di sini? Jadi kebetulan saya dulu antar istri saya untuk balur. Kalau saya sendiri sebenarnya asam lambung lumayan cukup parah karena saya dari SD, SMP itu sudah asam lambung sampai nyuwun sewu. Kalau dulu itu kalau BAB itu keluar darahnya, jadi makan harus tertib, pagi, siang, sore nggak boleh meleset setengah jam. Kalau setengah jam lewat itu saya sudah asam lambung naik, badan greges itu keringat dingin, bisa seminggu saya bed rest. Karena pakai demam asam lambung. Terus saya kan dulu nggak terlalu suka ngerokok, saya bukan perokok. Terus sama istri waktu itu karena saya minum Milan terus, tadi di kulkas itu ada Milan baru-baru itu, sama istri dibuang, kok kudu ngerokok iki. Akhirnya saya merokok itu bagian dari terapi. Jadi di sini itu kan balur, terus kemudian ada telur kopi telur dan juga tembakau. Cuma masalahnya kalau nano teori ya seperti Pak Sidik sampaikan itu kan lewat asap. Jadi cara yang paling mudah untuk memasukkan asap ke tubuh ya dengan cara merokok. Memang stigmanya jadi merokok itu hal yang negatif ya. Tapi di sini asap rokok sebagai pengobatan. Ya, jadi sebenarnya saya cerita tentang saya. Jadi pada saat itu saya baru awal pandemi saya mulai ngerokok. Jadi ngerokok terapi di sini balur. Kemudian saya malah surprise sama diri saya sendiri. Karena dulu tuh kikrik saya, masalah makan titik asam lambung, minum kopi pagi hari, boro-boro saya minum kopi. Minum kopi itu bagi saya itu wedi banget saya itu, karena terus asam lambung naik. Tapi setelah awal pandemi saya dipaksa istri saya, terus saya balur di sini. Itu sama sekali asam lambung itu tidak mengganggu saya. Bahkan dari awal pandemi sampai sekarang mungkin sekitar 4-5 tahun itu saya itu nggak pernah sakit. Flu, pilek itu nggak pernah. Dulu itu sebulan sekali saya mesti absen. Tapi sekarang aku nggak tahu kemudian apakah variabel ini satu-satunya yang membuat saya lebih sehat atau dengan pola pikir saya, hilangin stres dan segala macam. Tapi akhirnya saya teruskan untuk katanya banyak saudara-saudara terus yang ikut-ikutan iya, jadi sebenarnya
yang paling dekat itu sebenarnya ibu saya. Jadi pada saat istri saya lihat di sini balur, saya juga sudah sampaikan itu ke keluarga besar, termasuk ibu saya. Kan ibu saya ada diabetes sama jantung ya, jadi tiap hari dia minum obat. Bu, mbok balur gitu, biar nanti ngurangin obat supaya ginjalnya jadi lebih baik gitu. Ibu saya sudah 7374. Terus ya cuma iya gitu, tapi ya nggak tahu ya. Kebetulan dia punya teman-teman, kemudian ngobrol di warung soto, kemudian malah itu yang masuk ke ibu saya. Jadi temannya itu lupus ya, sakit lupus, terus kemudian setelah di sini itu lebih baik, berhasil. Ada temannya ibu yang lupus Yes, juga ya di sini. Makanya terus ibu saya jadi lebih percaya. Terus aku buat diterke nang bulan gitu. Akhirnya saya antar ke sini. Nah, sampai sekarang ibu saya itu sudah sama sekali tidak minum obat ini ya. Sekarang balur dan tembakau. sudah sembuh gitu ya. Sudah sembuh ya, untuk umur segitu. Iya. Saya merasa ibu saya Sudah jauh iya, melebihi ekspektasi. untuk sakit yang benar-benar apa ya, mengganggu itu tidak. Ya istilah kesel ya, wong tua kesel, cuma istirahat itu. Jadi relatif jadi apa ya, wellness, bugar. Untuk seumur ibu, saya merasa ibu saya bugar. Aktivitas jalan pagi, kumpul karo konco-koncone itu ya lebih baik sekarang. Dan banyak teman-teman yang lain ya, saudara-saudara yang lain. Kalau ini Pak dari mana? Saya dari Sikan Sleman. Iya kan? Iya, sedikit cerita awalnya itu istri saya itu kan merasa ada benjolan itu ya di payudara. Terus akhirnya kita memutuskan coba beli herbal waktu itu online dari Kalimantan yang katanya viral di TV itu ya. Ya mungkin kita nggak tahu komposisinya, kita nggak tahu ya, cuman ya untuk terapi penyembuhan kayaknya daya dobraknya itu kurang kuat ya. Akhirnya lama-lama itu saya lihat kok kulit istri saya itu agak malah justru tambah gelap. Saya nggak tahu ini gimana justru tambah gelap, karena terus terang istri itu kan takut sama operasi ya. Akhirnya kita beralih ke herbal yang punya multi level marketing, harganya 3 juta sekian gitu ya, paket untuk pagi. Belum cocok juga. Ya belum cocok. Terakhir memutuskan untuk kesini. Terakhir ya, akhirnya itu yang punya multi level itu berjalan sekitar berapa ya, 4 bulanan. Jadi ada minum pagi, siang, malam gitu, ditaruh di air minum, air putih itu. Terus akhirnya karena memang istri itu takut sama operasi, terus saya tanya-tanya temen, saya belum tahu sini, saya tanya-tanya temen per WA, setiap temen nakal saya tanya per WA, akhirnya ada yang referensi ke sini. Sebelum ke sini itu istri saya itu sebelum subuh itu pasti nangis karena nyeri sekali, saking nyerinya kan nggak tahan. Saya itu sampai waduh gimana cara sampai nangis saya itu. Ya pertolongan pertama ya tetap karena pikiran saya pikiran logik ilmu dokter ya. Saya beli obat penghilang rasa nyeri. Jadi yang ada itu cuma ya saya sebutkan. Itu harganya per 1 kaplet itu kan 300 sekian ya. Jadi kalau nggak akrab sama orang kimia, nggak di ACC, nggak boleh. Ya itu paling satu-satunya itu. Sampai pada akhirnya di referensi temen kita kesini. Begitu setelah 3 kali terapi, ya alhamdulillah istri saya bisa aktivitas normal ya. Kulitnya juga udah nggak gelap, nyapu lantai udah ya normal lah. Aktivitas masak dan lain-lain itu setelah sebulan itu udah normal. Jadi ya kerjaan yang dirasa tadinya nggak bisa, alhamdulillah bisa. Ada nyapu lantai, ada yang ngiris-iris bumbu di dapur itu udah nggak berasa nyeri.
Dulu kan kalau motong-motong terutama bumbu yang keras kayak laos itu kan perlu tekanan ya, jadi berasa nyeri. Jadi ya alhamdulillah udah peningkatannya udah banyak sekali, dan tadinya yang benjolannya mengeras kayak orang yang mau menyusui itu kan keras sekali. Jadi sampai lingkar atas itu kan keras. Sekarang udah lembek, udah berkurang. Di samping ketiak itu udah luruh. Tinggal pokoknya ya penyembuhan aja sekarang. Penyembuhan Yang penting sama di sini ini. harus telaten gitu ya. Harus telaten. Kebetulan saya Seminggu sama berapa? istri seminggu sekali sekarang. Terus tiap Kamis terapi terus. Tiap Kamis ya. Iya, ya insya Allah nanti ada berita bagus kita sampaikan lagi. Iya, iya. Terima kasih Mas, siapa namanya? Saya Wawan. Mas Wawan, semoga kita memvideokan itu supaya orang-orang yang di luar yang membutuhkan Informasi. Kemudian jangan putus asa, intinya kita itu hanya membantu barangkali yang di luar sana ada yang membutuhkan untuk terapi balur di Nanggulan Kulon Progo. Alamatnya di rumahnya Pak Sidik, Omah Balur Nanggulan Kulon Progo. Itu nanti di situ sudah tahu semuanya. Terima kasih.